Wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyatil aghyar wa mitahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan amillahi wa ibdali. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana ladza ar-ra'ahu istaghna. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khadi'ah falyad'u nadiya fanad'u zabaniyah kalla la tuti' wahjud waqtarib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u Qur'an wa btaghu billahi wajdallahi ta'ala al-hadis au kama qala. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, Kasibimas Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya, para pendengar Cak Daning yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dengan tema Al-Quran Braille. Para pendengar Cak Daning yang berbahagia, mampu membaca, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran adalah merupakan suatu keharusan bagi setiap umat Islam. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam yang telah terjaga keutuhan isi kandungannya selama 14 abad, dan agar mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Tidak sedikit pun gugur keharusan tersebut terhadap seorang tunanetra muslim. Karena jika telah berikrar untuk meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, maka mampu membaca, memahami, dan mengamalkan menjadi keharusan untuk semua umat Islam tanpa kecuali. Para pendengar Cak Daning yang berbahagia, bagi seorang tunanetra muslim mampu membaca Al-Quran secara langsung bukan menjadi suatu kesulitan saat ini, karena telah ada Al-Quran yang dapat dicetak di dalam huruf Braille, yaitu huruf yang sudah menjadi kesepakatan internasional, adalah alat bantu tunanetra dalam membaca kalimat-kalimat tertentu, khususnya yaitu huruf-huruf Al-Quran. Huruf Braille yang terdapat di dalam Al-Quran memiliki simbol-simbol yang berbeda dengan huruf Braille Latin. Karena huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran yang dapat juga disebut huruf hijaiyah, mulai dari alif, ba, ta sampai ya, telah memiliki simbol sendiri sesuai kesepakatan para ulama tunanetra di dunia.
Cak Daning yang berbahagia, ada sekitar 1,5% dari populasi penduduk sebagai penyandang tunanetra di Indonesia. Hampir sekitar 600.000 penduduk muslim Indonesia yang menyandang tunanetra. Tetapi itu tidak menjadi suatu masalah bagi tunanetra. Yang menjadi masalah tidak lain adalah keterbatasan guru ngaji Al-Quran Braille di Indonesia. Membuat banyak penyandang tunanetra tidak dapat membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, biaya yang mahal pun menjadi kendala untuk para tunanetra memiliki Al-Quran Braille. Jadi Quran Braille ini sangat mahal. Apalagi tunanetra yang tidak memiliki uang yang diuji oleh Allah, tidak punya uang sama sekali. Maka di dalam Quran Braille ini juga menjadi suatu keputusan oleh Menteri Agama dalam rangka untuk mentafsir berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Quran. LPMA merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Litbang dan Tingkat Kementerian Agama, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pentafsiran, kajian, dan penerbitan Al-Quran, terutama yaitu Al-Quran Braille. Cak Daning yang berbahagia, kalau kita melihat daripada sejarah, fakta Al-Quran Braille sudah masuk ke Indonesia sekitar tahun 1950-an, jadi sudah lama sekali. Menjadi tunanetra tidak menjadikan seorang muslim lepas tanggung jawab dari kewajiban mempelajari, membaca, dengan mengamalkan Al-Quran. Itulah mengapa ada yang disebut dengan Al-Quran Braille sebagai pengantar agar kita bisa membaca Al-Quran, terutama yaitu seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa melihat atau tunanetra. Kemudian Al-Quran Braille itu sendiri, kalau kita melihat daripada situs layanan Kementerian Agama RI, merupakan salah satu varian mushaf standar Indonesia yang ditulis menggunakan simbol huruf Braille untuk diperuntukkan kepada mereka para insan tunanetra. Namun belum semua penyandang tunanetra bisa membaca huruf Braille, khususnya Al-Quran Braille. Sebagian mungkin masih ada yang beranggapan sulit, tetapi juga kemudian ditambah lagi dengan harganya yang terbilang mahal tadi. Jauh dari harga Al-Quran biasa yang dengan Rp60.000, kalau Al-Quran biasa itu sudah dapat cover yang baik dan Quran yang baik. Satu set Al-Quran Braille sekitar harganya itu 200 jutaan. Itu sebabnya sebagian dari tunanetra di Indonesia, terutama yang bukan tinggal di kota, jarang yang bisa memiliki Al-Quran Braille secara pribadi. Biasanya mereka harus meminjam ke masjid atau musola langgar yang memiliki kitab Braille, dan itu merupakan suatu milik umum. Kalau kita melihat satu jilid biasanya hanya terdiri dari satu juz, yakni satu jilid buku dari Al-Quran Braille hanya terisi satu juz saja. Jadi satu jilid itu hanya satu juz. Ini karena untuk pengeprint ya, huruf Braille ke dalam kertas khususnya sendiri, jadi khusus sendiri ini kertasnya.
tidak bisa dilakukan secara bolak-balik, beda dengan kertas biasa. Kalau kita melihat daripada berat daripada Quran Braille minimal 12 kg, itu satu jilidnya. Yang satu jilid terdiri dari 1 juz. Artinya 30 juz Al-Quran Braille terdiri dari 30 jilid. Untuk yang 12 kg. Jadi kalau 30 jilid berarti hampir membutuhkan kertas itu 25 kg. Sementara itu untuk mesin cetak Al-Quran Braille tertua di Indonesia, kalau kita melihat sejarah, yaitu diberikan ketika masa pemerintahan Presiden Soekarno. Mesin tersebut adalah hibah dari Yayasan Helen Keller Internasional. Di masa itu yayasan yang diinisiatori oleh tokoh difabel ternama Helen Keller tersebut memberikan 6 mesin cetak Al-Quran Braille hampir ke semua negara yang pada saya termasuk, yaitu Indonesia. Hebatnya Indonesia masih memiliki mesin cetak tersebut dalam keadaan baik yang sampai sekarang tersimpan di Yogyakarta, di Bandung. Cadaning yang berbahagia, masih banyak tunanetra muslim di Indonesia buta huruf Al-Quran Braille. Menurut data dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia tahun 2018, jumlah populasi tunanetra di Indonesia ada sekitar 14%, atau sama dengan 4.253.200 jiwa. Di antaranya hanya ada sekitar 30.000 tunanetra yang mengenyam pendidikan di Indonesia melalui Madin, melalui TPG yang mengajarkan huruf-huruf Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran Braille, dan itu jarang sekali. Melalui data tersebut terungkap fakta Al-Quran Braille di mana jumlah penyandang tunanetra yang buta huruf Al-Quran Braille mencapai hampir 95% dari penyandang disabilitas di Indonesia. Semoga dengan penyampaian ini bisa menggugah para agnia, para donatur, bisa tergugah hatinya untuk memperhatikan para tunanetra khususnya yang ada di Indonesia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal Al-Quran Braille, Ustadz, kulo baru saja tadi ngecek harga, Ustadz. Nah, teng marketplace niku nggih, kulo kaget, Ustadz, ternyata regane Al-Quran Braille ku mahal nggih, Ustadz nggih. Nggih, mahal. Jutaan nggih. Ya Allah, tadi saya kaget, terkejut. Nah, tadi mungkin Ustadz saged njelasaken malih ngoten nggih kangge kebutuhan Al-Quran Braille teng Indonesia niki, khususnya teng daerah Jawa mawon nggih. Niku nopo jek kurang, nopo jek apa sampun wis terpenuhi, apa ya apa kondisine, Ustadz? Nggih. Lek ningali Al-Quran Braille nggih, kalau di kota Surabaya ini, kalau kita melihat, kemarin saya pas imami di musola atau fik ini mana tanda nggih. Itu hanya ada satu, padahal yang ngaji itu banyak. Ini salah satu. Ya. Kemudian juga ada di masjid-masjid itu juga tidak tersedia. Ini mushaf Al-Quran Braille. Oleh karena itu pemerintah, ini harapan kami, pemerintah dan kemudian para agnia, tadi saya sampaikan, kalau bisa terpenuhi, tadi sudah saya katakan hampir 600 ya, hampir 600 ribu tunanetra penyandang disabilitas ini masih betul-betul banyak membutuhkan. Karena nggak bisa dilihat, pembacanya terus digerayai itu loh, digerayai, diraba-raba. Karena timbul gitu. Karena beda dengan Al-Quran seperti biasanya itu
ning en ya, ning Ning ane. Nggih, kula ane. Nggih. Ning en. Jadi saya berharap para agenia ini bisa lebih baik nggih. Lebih baik karena masjid-masjid sekarang kan sudah bagus-bagus ini. Bagus-bagus. Nah, ini perlu ditingkatkan untuk peningkatan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini sebagai suatu pedoman hidup. Lek wong Surabaya atau wong Indonesia khususnya yang ada di Surabaya nggih. Kalau sudah memahami Al-Qur'an, paham Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an, insya Allah hatinya itu tenang. Hatinya itu tenang gitu. Keluarganya nggih tenang walaupun toh diuji bagaimanapun kondisi keberadaannya rumah tangganya. Tapi kalau sudah betul-betul memahami Al-Qur'an yang ada di dalam hatinya, karena Al-Qur'an itu adalah merupakan suatu pedoman hidup, insya Allah tidak akan kekurangan apapun, walaupun toh diuji dalam bentuk apapun, mereka akan bersyukur, bersabar, dan akan merasa bahwasannya hidup ini tidak lain adalah harus dijalani sesuai dengan alir yang mengalir begitu. Nggih ane. Nggih, mboten napa-napa. Nah, mungkin niku masalah harga nggih mungkin ya jadi kendala mungkin kurangnya para donatur sing istilahnya mendonasikan Al-Qur'an Braille niki. Napa niku juga jadi salah satu kendala, Ustadz? Betul, itu juga menjadi suatu kendala. Kalau kita melihat sekarang donatur-donatur di masjid itu kan hanya menyumbang bagaimana ornamen-ornamennya itu bagus, tapi tidak dilihat kebutuhan Al-Qur'an Braille ini hampir tidak ada. Hampir mungkin ya kalau kita melihat hanya berapa persen saja yang masjid, kemudian musola yang memiliki Al-Qur'an Braille, terutama yang ada di Surabaya Barat ini. Saya melihat ya karena saya juga pengurus masjid di Surabaya Barat di Citraland, kemudian di Pakuwon ya. Itu kan agnia-agnianya kan kaya-kaya, itu rumahnya bagus-bagus. Harapan kami tidak lain adalah ini wong sing suge-suge ya ayo bersama-sama ya ini untuk wakaf Al-Qur'an Braille agar teman-teman kita yang menyandang tunanetra itu bisa membaca Al-Qur'an gitu. Memang banyak Ustazah, banyak yang tunanetra itu yang hafal Al-Qur'an itu banyak, tapi hanya mendengar gitu. Mendengar seperti yang ada di Pondok Menganti itu banyak yang tunanetra. Tapi tidak memiliki Quran Braille. Nah, ini. Nah, Ustadz, kula barusan saja juga ngelihat ternyata Al-Qur'an Braille ini juga ada yang digital ya, kayak bentuknya seperti pen gitu, nggih. Nah, itu kayak gimana, Ustadz? Kalau kita melihat yang digital itu kan tadi saya sampaikan bahwasanya Al-Qur'an yang digital itu kan ini perlu dicetak gitu loh. Kan tidak bisa dilihat ini. Ngoten nggih. Perlu dicetak kembali. Lah pencetakannya itu satu juz itu juga 1 jilid itu. Ya, hampir membutuhkan beratnya itu kurang lebih 12 kilogram 1 jilidnya, itu kan tebal sekali. Karena orang membaca beda dengan kita yang ini, yang normal, yang bisa membaca ya digital. Kita bisa melihat di layar HP, di layar laptop atau mungkin tab dan lain sebagainya. Tapi yang memiliki penyandang disabilitas tunanetra tentunya kan ini harus diraba-raba ini. Gitu. Oke. Nggih, kula niki mikir mau lek digital berarti gak nggak pakai sentuhan sensor dari tangan jarinya ngoten nggih. Kula mikir ngoten. Oh, ternyata ngangge pen iki metu sorone apa piye aku ngene mau Ustaz mikire. Betul nggih, seperti itu.
Oke. Kayak seperti itu. Nggih. Tapi yang lebih baik itu ini kan ada kadang-kadang kadang-kadang mereka ketika diuji oleh Allah di 11 tunanetra itu juga pendengarannya itu kurang, Ustazah. Pendengarannya itu juga kurang. Betul. Iya. Jadi tuna netra sekaligus tuna rungu ngoten nggih. Kadang-kadang pendengarannya itu tidak normal gitu. Ya, jadi kadang-kadang ada kekurangannya, ya ada negatif dan positifnya. Yang positifnya itu kan kalau Al-Quran Braille yang digital yang bisa didengar ya kalau di ya itu bisa bunyi alif dan seterusnya itu seperti itu Ustazah. Nggih. Oke, Ustadz, terakhir kesimpulan nih Ustadz, monggo sampean saged nyampeaken nopo sing penting sing perlu disimpulno saking pembicaraan kita pagi ini Ustadz. Matur nuwun, untuk kesimpulannya bahwasanya Al-Quran ini adalah merupakan suatu pedoman hidup bagi orang Islam khususnya dan umumnya bagi kita semuanya, bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan yang harus kita imani dan harus kita kaji, bukan merupakan trial and error atau bukan merupakan suatu uji coba, tapi harus kita imani dan kita laksanakan sebagaimana firman Allah pertama kali yang turun, yaitu Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Bahwasanya apabila Al-Quran ini sudah dibaca, sudah difahami dan sudah dilaksanakan, maka akan memberikan yaitu ketebalan iman bagi orang-orang yang membaca. Khususnya kita membutuhkan Al-Quran yang Braille agar teman-teman kita penyandang disabilitas tunanetra itu bisa seperti kita, orang yang normal, sehingga mereka tidak kecil hati untuk hidup yang ada dalam hidup dan kehidupannya yang dilalui. Mereka akan semangat seperti orang-orang yang normal. Oleh karena itu kami berharap kepada pemerintah, kepada ahlinya untuk betul-betul memperhatikan pada masjid, musola, langgar dan tempat-tempat ibadah lainnya, atau mungkin GTP yang membutuhkan Al-Quran Braille, yaitu bisa memberikan wakaf atau bantuannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menggugah yaitu para donatur. Insyaallah, amin. Berharap dan saya berdoa mudah-mudahan diberikan rezeki yang barokah, sehat walafiat, dohiron wa batinan. Saya hanya bisa berdoa, jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah khairan aksanal jaza. Saya kira itu Ustazah. Nggih, matur nuwun Ustaz. Ketemu malih teng kesempatan liyane nggih Ustaz. Insyaallah. Sehat selalu Ustaz. Amin. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.